tentang masalah di kalangan kita kan bagaimana bukan menerawang, membuktikan atau melihat dengan mata nih Ya. ya. Waktu dulu Kanjeng Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis dari negeri Yaman ke negeri Palestina. Ini gimana ceritanya mau? Ya makanya kita sedikit nih. Terus siapa orang yang memindahkannya? Kan itu yang pertama yang menyanggupi Ifrit. Kata Ifrit, ya Tuhan, saya sanggup. Berapa lama Anda bisa memindahkan sebelum Anda berdiri dari dulu? Oh, ternyata ada yang menyanggupi lebih cepat daripada itu. Ya. Yaitu dari karangan ulama Bani Israel, dari kaum Nabi Sulaiman. Gitu ya. Beliau menyanggupi sakicep mata, sekedip mata. Yang bisa segitunya. Itu ulamanya dari Nabi Kanjeng Sulaiman. Terus siapa ulamanya? Tahu nggak? Siapa namanya itu, Mang? Itu namanya Asif bin Barkhoya. Oh, Beliau memindahkan ya, atas dasar instruksi Kanjeng Nabi Sulaiman. Beliaulah yang memindahkan istana Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dipindahin ya, sebelum Ratu Bilqis datang ya ke kerajaan Nabi Sulaiman itu sudah ada gitu di istana Nabi Sulaiman. Yang jadi masalah, apakah pindahnya istana Ratu Bilqis dari Yaman yang jaraknya kira-kira 2000 km lebih ya ke Palestina, apakah itu kakalayangan di atas kelihatan oleh manusia atau kira-kira bagaimana coba menurut sih? Kayaknya sih nggak masuk logika kalau menurut di mata awam ya. Jadi kok bisa gitu, bisa sekejap mata, tapi kan nggak mungkin, mustahil juga kalau bagi orang awam mikirnya ke situ, Mamang. Ya makanya kalau kita dipikir kakalayangan terlihat oleh mata kita nih, oleh mata telanjang kita, ya berarti kan kelihatan oleh seluruh dunia katakanlah ya. Dan kalau memang betul-betul adanya keburu hancur istana, keburu hancur ya, keburu hancur, acak-acakan di luhur. Ternyata itu adalah fi alimil ghaibi wasyahadah, alam malak. Oh ya, siapa yang memindahkannya? Ima wa ima, kita nggak tahu. Cuman dasar masalah gaib mah dua. Ima Allah mau memerintahkan atas dasar doa ulama Asif bin Barkhoya memerintahkan malaikat untuk memindahkan, wa ima para jin, karena yang sanggup adalah kedua jin yang memindahkan istana Ratu Bilqis ke Kanjeng Nabi Sulaiman. Itu fi alamil ghaibi wasyahadah, sekejap mata. Hebatnya 1 detik juga nggak ada ya. Ya kita ukuran 1 detik lah. Iya, 1 detik. 1 detik lah sekejap mata. Ya, paling lambat. Iya. Itu kan jaraknya 2000 km. Loh kok 2000? Dari mana taunya? Memang kita belum pernah. Iya, nggak masuk logika ya. Belum pernah mengukur jarak dari Yaman ke Palestina. Ya lagi kita mah orang kalau pusing hanya kokok di dia baik. Kok bisa tahu? Ya kan sekarang ada media. Yaitu buktinya pejuang Yaman mau mengirim rudal ke Israel. Israel kan di Palestina, adanya dia dapat nyaplok. Itu rudalnya minimal 2200 km atau 2500 baru ke tengah. Kalau 2000 mah hanya nyampe beranda saja lah, pinggir baru nyampe. Itu hebatnya. Makanya orang dulu yang bisa menaklukkan para jin itu hanyalah orang-orang mukmin, wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, juga para nabi. Jangan dikata para nabi rasul yang bisa memerintahkan jin. Bagaimana dengan yang lain orang mukmin? Wallahu alam. Masalahnya jin kafir dengan jin kafir sama-sama. Katakanlah orang kafir memerintahkan jin kafir, Allah alam kita nggak tahu. Tapi nggak mungkin jin muslim diperintah orang-orang kafir. Nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin. Dan kekuasaan ada di orang mukmin, juga ada di jin mukmin. Baru itu yang bisa kuasa ke sana. Itu hebatnya. Ya, hebatnya tentang masalah pemindahan istana Bilqis, Ratu Bilqis ke Palestina dengan. Tapi itu ada yang berubah nggak? Nggak ada. Bangunannya? Nggak ada. Satu pun ada yang berubah.
Kalau kita misalkan chatnya tergores, nggak ada. Nggak ada. Oh subhanallah. Nggak ada, itu hebat-hebatnya itu. Ya kalau kita mah kan manusia tuh ngubahin, pindahin motor, pasti kan ada yang salah stepnya, kirinya ada yang berubah, setangnya ada yang berubah. Nggak ada. Itu bukan sebesar itu, Iya. nggak ada yang berubah sama Nggak sekali. Karena fi alamil ghaibi. Kenapa disebut fi alamil ghaibi? Karena memang alamnya gaib. Ya, fi alamil malakut. Itu rahasia Allah gitu. Dan itu memang terbukti sekalipun alam gaib, Ya, mustahil. Tapi buktinya nyata. ada. Dibuktikan fi wasyahadah. Artinya terbukti, alam terbukti. Buktinya ada. Ada. Tidak tergores, tidak mengurangi sedikit pun itu istana Bilqis dipindahkan ke kerajaan Kangjeng Nabi Sulaiman di Palestina itu. Di Palestina. Tapi sampai sekarang masih ada gitu. Nggak ada. Udah hancur kali ya. Bukan udah hancur. Kita bukan hancur ya. Oleh Allah diselamatkan saja. Oh. Jadi bahasa di ampihan. Karena lawan dari ampihan orang Yahudi makin menjadi-jadi. Iya, makanya. Klaimnya terhadap Palestina. Padahal itu milik orang mukmin, orang Muslim. Buktinya ada Baitul Maqdis. Peninggalan para nabi Bani Israel, Allah sengaja ditutupi, atau Allah mungkin tanda petik dihancurkan. Karena dikirim para nabi yang jumlahnya banyak saja, mereka tidak mau mukmin, bahkan membunuh para nabinya. Jadi akhirnya oleh Allah King of the Solomon, kerajaan-kerajaannya atau peninggalan Nabi Daud oleh Allah diampihan sengaja. Iya, karena lamun dilestarikan sampai kuari masih ada, makin menjadi-jadi mereka. Bahaya juga berarti ya. Sekaligus orang tidak ada peninggalannya kok Allah mesti diampihan. Tetap mereka bikin situs-situs palsu bahwa ini peninggalan Nabi Sulaiman, bahwa ini peninggalan Nabi Daud, ini. Ya, sengaja rekayasa. Rekayasanya. Ya, rekayasa. Kira-kira menurut Etek gimana itu? Oh, jadi dipindahkan secara sekejap mata itu semua orang nggak ngelihat gitu di atas. Nggak ngelihat. Sama sekali. Nggak ngelihat. Berarti Namanya kalau melihat orang pada, berarti pangkatnya ulama semua, wali semua. Kalau wali mah ulama mungkin melihat. Iya, Karena muka siapa ya? Iya benar. Tapi kan sekalipun melihat tidak mungkin carita. Nggak mungkin. Jadi ketika ulama wali Allah nembongkeun kawalianana melalui karomah, baca lah. Cuma ditembong-tembong gitu karomah mah. Kecuali atas izin Allah, atas perintah Allah, boleh ditembongkan atas izin perintah Allah, ada keterangannya. Kalau sengaja dimuzaharokan, didemonstrasikan, batal ya. Ada urusannya lain. Melihat, mau gandeng-gandeng melihat gitu. Karena kita juga kemarin melihat meteor. Nah itu pada saat pemindahan itu apakah ada manusia-manusia di dalamnya? Nggak ada. Nggak ada, kosong berarti. Iya, kosong. Makanya kalau ada telepon waktu itu ya, waktu telepon kan bahasanya sebelum Ratu Bilqis datang ke Istana Sulaiman, itu Istana Bilqis harus di sini. Kira-kira katakanlah ya, kita imajinasikan Ratu Bilqis sudah keluar dari istananya, dari kerajaannya, nyampe 1-2 kilo. Kalau ada telepon waktu itu, orang-orang istana berkabarin, wahai Ratu Bilqis, istana kita menghilang. Waduh, bahaya juga. Ya kan? Iyalah. Kan ada orang dalamnya, abdi dalamnya, pegawai dalamnya. Kemana nih? Istana hilang. Karena Ratu Bilqis sudah berangkat, kita imajinasikan aja. Mungkin lapor, mungkin waktu itu ada yang menyebut dengan kuda, mungkin tidak terkejar, mungkin Ratu Bilqis sudah jauh. Kan hampir 2000 km lebih. Oh, jauh itu mah. Iya, kalau ada telepon mas sekarang. Wahai Ratuku Bilqis, istana kita menghilang. Bagaimana nih? Apakah Anda balik lagi atau teruskan perjalanan ke sana? Itu maksudnya itu Ratu Bilqis itu menjanjikan sesuatu atau apa? Kan dia tadinya diundang oleh Nabi Sulaiman oleh surat. Mulai burung itu burung hudhud. Burung hudhud menyampaikan surat. Isi suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Sesungguhnya ini surat dari Kangjeng Nabi Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'alu, jangan merasa besar kamu hai Ratu Bilqis. Datanglah kamu ke sini ke aku muslimin bari pasrah sumerah. Tadinya mengutus 1-2 itu. Akhirnya Ratu Bilqis yang datang ke sana daripada menghindari pertempuran karena nggak bakalan lawan.
Ratu Bilqis tahu siapa yang dihadapi. Sekalipun dia punya bala tentara yang gagah, Ratu Bilqis waktu itu memang negaranya maju, tapi nggak bakalan mampu Ya. melawan bala tentara Nabi Sulaiman. Itu para punggawa yang dikirim pertama datang ke Bilqis. Menurut cerita yang lain, cerita, wahai ratuku, nggak bakalan mampu kita berperang dengan Sulaiman. Lebih baik kita yang menyerah ke sana, datang. Artinya Ratu Bilqis menjawab ikan. Kenapa? Karena bala tentaranya bukan dari kalangan manusia. Loh, mau jadi bala tentara, singa jadi bala tentara, sawan jelema. Hewan semua itu mah. Iya, apalagi nanti pasukan jin. Iya. Oh, jinnya ikut-ikutan juga ya. Ya, makanya bukan lawan. Akhirnya negosiasinya Ratu Bilqis ke sana. Kan akhirnya Nabi Bertamu Bilqis ya. ya kalah diplomasi, kalah segala-galanya. Akhirnya kan pasrah mengikuti masuk Islam. Akhirnya masuk Islam itu. Iya, diperistri oleh Kangjeng Nabi Sulaiman. Maksudnya kan nyana gagah sakti mandiraguna. Terus gua agak tadinya musuh itu. bukan musuh. Jadi laporan burung hudhud, Ya. wahai Tuhan, di sana ada negara yang maju, kerajaannya super maju, rajanya bijak, adil, makmur, hebat. Sayang mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah. Mereka musyrik, mereka kafir. Itu salah burung hudhud di sana untuk menyampaikan surat itu, gitu. Tahu. Jadi ketika mendengar Nabi Sulaiman sudah tahu, Sulaiman ini hebat sakti. Nah, itu kan sudah sudah dijadikan istri tuh Ratu Bilqis. Itu muncul lagi gak istana Ratu Bilqisnya? Apa nggak kelihatan apa gimana ya? Kan kelihatan begitu datang Ratu Bilqis datang ke istana Sulaiman, kok istana aku ada di sini? Siapa yang memindahkan? Iya. Itu sebelum dijadikan istri. Ya sebelum. Sebelum. Itu sudah. Jadi kan sudah kalah diplomasi. Satu kan ketika dianggap itunya ada air, Iya. terasnya itu ya, padahal memang teras di bawahnya air, di sananya air. Terus jadi Ratu Bilqis sengaja mengirikan semacam kain sarung atau rok lah atau dasar kalau sekarang Betes. ya, sehingga tersingkaplah betisnya. Malu sendiri, udah kalah 2 kali. Iya. Udah kalah. Ya terus sebelumnya kan sudah kalah juga Ratu Bilqis diplomasi. Kenapa? Pertama kali diutus membawakan hadiah. Kalau bahasa sekarang uang miliaran, ratusan miliar emas, koin, supaya Kangjeng Nabi Sulaiman jangan menyerang kerajaan. Padahal sebenarnya nggak bakalan menyerang, artinya bayar upeti. Upeti ya, zaman dulu. Iya. Tapi kan Kangjeng Nabi Sulaiman tidak akan menyerang, juga tidak meminta upeti. Itu mah bahasa kita mah hadiah saja. Orang sudah nyombok. Tapi kan sebenarnya menolak. Menolak, bukan ini saya butuhkan. Ratu harus datang ke sini. Datang itu ya. Datang ratunya. Saya bertukuk lutut gitu ya. Bertukuk lutut, ya muslimin itu pasar Sumerah. Pasaran. Itu. Makanya sepakai amalan itu. Jadi sebelum Allah ta'alu alaya disebutkan, hei Fulan bin Fulan, Allah ta'alu alaya waktu itu muslimin, hei Fulan bin Fulan, ulah sosori ulah gede dia datang ke dia dari pasar Sumerah. Itu sudah pakai amalan ke orang-orang maaf tanda petik hobi begitu nggak datang ke tamu, pakai amalan ayat itu. Pantesan dipakai terus ya amalan. Iya. Itu Sulaiman itu inau min Sulaiman wa inau bismillahirrahmanirrahim muslimin itu dipakai. Mengatakan data pakai orang-orang penceramah. Iya. Itu rata-rata pakai itu jampenya. Semua ya. Sebelum dia ada ke mimbar maca itu. Biar pada datang gitu ya. Bukan buat pada datang, artinya kalau orang kita mah tidak gemper, tidak risau menghadapi auden. Untuk gempur. Kalau kita mah apa sih? Iya. Supaya pede. Pede, zaman sekarang Pede. Itu dipakai amalan itu. Oh. Terus untuk orang berhadapan dengan hakim apa juga, itu lain lah. Iya. Pas itu kita ngetis lah, Iya. ngapain gitu. Iya sebenarnya juga ya. Betul luar biasa di Nabi Sulaiman ya. Iya, belum nanti besok kita akan bahas isu Candi Borobudur. Itu besok aja. Itu kan ya bener, Nabi Sulaiman itu kan dengar-dengar kan bisa ngobrol sama para hewan ya. Iya. Bisa itu ya. Iya, semua hewan. Semua hewan ngobrol itu.
Bahkan yang kecil pun semut bisa diajak ngobrol. Iya, Subhanallah. kedengaran. Iya. Kedengaran dari kata semut, kata raja semut, kata pengemut, wahai para kaumku, minggir kamu semua, junjungan orang mau lewat, masuklah ke lubang-lubang, takut keinjak sama kuda-kudanya. Suara semut sebesar-besar sih. Sekarang pakai alat apa? Iya. Ya mungkin kecil suaranya, bari di bawah ke lubang-lubang. Iya. Di lubang-lubang kan kita Kecil nggak kelihatan ya, ibaratnya ya. ya, kecil kelihatan oleh mata, suara juga mungkin kecil. Tapi sekalipun kecil itu semut kedengaran oleh Kanjeng Nabi Sulaiman. Patabas sama dohikan. Kanjeng Nabi Sulaiman tersenyum, smile mendengar perkataan semut. Kata semutnya gimana itu? Ngejawab perkataannya. Menurut ketika semut memerintahkan, wahai para kaumku, masuklah kamu ke lubang-lubang, junjungan kita mau lewat, takut keinjak, nurut. Nurut Tapi aja. Kanjeng Nabi kan bersyukur. Patabas sama dohikan itu ada ayatnya. Panjang bersyukur atas nikmat Allah. Makanya hadza min fadli Rabbi, dijawab ketika Kanjeng Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana Bilqis dengan ulamanya. Hadza min fadli Rabbi, inilah anugerah dari Tuhanku. Nggak lepas dari syukur.